Senandung Azalea, episode 24, Teman yang Baik. Hujan masih rintik. Aku masih berada di komplek perkantoran tempat Barata mengajar kelas IT. Sudah beberapa kali aku mengikuti kelas IT yang diadakan oleh Barata dan aku mengagumi caranya mengajar. Ternyata Barata adalah seorang lulusan Magister Teknologi Informasi yang juga bekerja di sebuah perusahaan IT internasional, dan ia sempatkan untuk membuka kelas IT di luar jam kerjanya. Aska sudah mengetahui bahwa aku mengikuti kelas IT dan ia mengizinkan. Malam ini ia akan menjemputku karena ia tak pulang larut. Entah bagaimana definisi hubunganku dengan Aska saat ini. Kami terikat dalam pernikahan, tetapi kami tak seperti suami istri. Seperti permintaan Aska, kupikir kami akan tetap menjadi teman sampai semua ini berakhir. Azalea, kamu belum pulang? Sapa Barata yang kini sudah berada di sampingku. Aku hanya menggeleng dan tersenyum. Kalau kamu tidak keberatan, boleh saya antar? Tawar Barata. Hujannya kayaknya bakalan awet, lanjut Barata sambil menengadah ke arah langit. Terima kasih Mas Barata, tapi saya sedang menunggu jemputan, ujarku. Sama pacar kamu? Tanya Barata ragu. Suami saya. Barata terdiam beberapa saat menatapku, lalu bertanya, kamu sudah menikah, Azalea? Aku mengangguk. Barata masih menatapku, tetapi ia tak mengatakan apa-apa. Kami saling tak bicara beberapa saat. Tak lama, hujan mulai berhenti dan mobil Aska tiba. Mobilnya terparkir di depan pelataran yang berjarak sekitar 10 meter. Kulihat Aska keluar dari mobil dan memutar ke arah bagasi, sepertinya ingin mengambil payung. Aku memutuskan untuk menghampiri mobilnya saja karena aku tak ingin ia menjemputku dengan payungnya. Mas Barata, saya duluan ya, permisi, ucapku seraya beranjak. Azalea, aku seperti mendengar Barata memanggilku. Namun, aku tak yakin karena aku setengah berlari menuju mobil Aska. Azalea, saya baru saja ambil payung, ujar Aska dengan payung yang baru saja ia kembangkan ketika aku sampai di dekat mobilnya. Aska langsung membukakan pintu mobil untukku. Ia meletakkan payung ke jok belakang mobil, lantas memutar ke kursi pengemudi di sampingku. Ia menatapku sejenak. Basah kan? Aska memegang ujung helai rambutku. Enggak kok, sudah berhenti hujannya tadi. Aku menurunkan tangannya dari rambutku. Aska tak menyahut, ia lalu menjalankan mobilnya. Aku menoleh ke kiri dan kulihat Barata masih berada di tempatnya berdiri tadi, menatap kami. Apakah tadi dia benar-benar manggilku atau aku hanya salah dengar? Entahlah, kalau dia memang ada perlu, dia bisa menghubungiku atau mengatakannya saat pertemuan kami di kelas selanjutnya. Bagaimana kelasnya? Tanya Aska ketika mobil sudah memasuki jalan raya. Matanya tetap fokus pada jalanan yang cukup padat. Fine, jawabku singkat. Aska menoleh padaku sekilas. Kenapa kamu tidak kuliah saja, Azalea? Ya, ada rencana, tapi mungkin tidak sekarang, sedang saya pikirkan. Aska hanya mengangguk mendengar jawabanku. Lalu kami saling berdiam diri lagi. Hujan yang tadi kukira sudah berhenti, ternyata masih menetes satu-satu. Jalanan sedikit macet karena hujan. Pemandangan biasa di ibu kota. Azalea, panggil Aska pelan sambil menatapku, seolah ada yang ingin ia tanyakan. Ia berdeham. Teman pria kamu kemarin kenapa mengajakmu ke Car Free Day? Maksud saya, wanita secantik kamu kenapa cuma diajak kencan ke Car Free Day? Nggak modal. Aku menghela napas dan berkata, siapa yang berkencan? Kami hanya berteman. Syukurlah, ucap Aska tersenyum. Aku mengerutkan kening menatapnya. Maksud saya, pria yang tidak bermodal begitu tidak pantas mendapatkanmu. Aska menoleh sekilas lalu mulai menjalankan mobilnya, mengikuti kendaraan-kendaraan di depannya setelah macet berakhir. Bukan dia yang mengajak saya ke Car Free Day, saya yang mau ke sana. Really? Ngapain kamu mau ke CFD? Aska menautkan alisnya. Aku mengernyit. Memang kenapa? Saya pengen ke sana karena memang belum pernah. Gak usah, Azalea. Apa yang kamu cari di CFD? Gak enak di sana, sungut Aska. Gak enak kenapa? Kamu pernah ke sana? Pokoknya gak enak, jangan ke sana. Aska terlihat kesal. Aku menatap Aska heran, kenapa dia begitu kesal pada Car Free Day? Tapi saya tetap pengen ke sana, mungkin hari Minggu nanti, kataku. Aska menghela napas. Ya sudah, kalau kamu mau tetap ke sana, akan saya temani. Tidak apa-apa, saya sendirian saja. Jangan Azalea, di sana itu ramai banget, so dangerous. Kamu bisa kesenggol-senggol orang, dan saya tidak mau kamu merasa tidak nyaman sendirian. Aku semakin heran dengan perkataan Aska. Ini Car Free Day atau apa sebenarnya? Aku memang belum pernah ke kawasan CFD, tetapi aku yakin tidak semengerikan apa yang dikatakan oleh Aska. Kenapa Aska mengatakannya seolah aku akan pergi ke markas zombie?
Akhirnya aku tak ingin menanggapinya lagi. Kubuang pandangan ke sisi jalan, kendaraan terlihat merayap, Aska lalu menyalakan musik. Hujan kini rintik lagi, paduan suara musik dan hujan membuatku mengantuk. Hari ini aku dan Aska akan pergi ke kawasan Car Free Day. Sepertinya ini pertama kalinya kami pergi keluar berdua. Aku mengenakan jeans hitam dan t-shirt berwarna abu-abu tua. Lalu aku memadukannya dengan sling bag dan sneakers. Kuikat rambut begitu saja menjadi satu. Begitu aku keluar kamar, kulihat Aska juga baru saja keluar dari kamarnya. Kami tidak berjanji sebelumnya, tetapi Aska mengenakan outfit yang senada denganku. Aku dan Aska berpandangan sesaat melihat outfit kami yang senada, lantas kami tertawa. Rame banget ya, komentarku ketika tiba di kawasan Car Free Day. I told you, sahut Aska. Suasana di Car Free Day memang sangat ramai, tetapi tentu saja tidak berbahaya seperti yang dikatakan oleh Aska. Banyak orang yang berolahraga, tapi banyak juga yang sekadar menghabiskan waktu seperti kami. Di sini banyak sekali pedagang kaki lima yang menjual aneka jajanan. Sudah lama aku tidak makan jajanan pinggir jalan, menyenangkan sekali. Aku membeli cilok dengan bumbu kacang dan aku menyukainya, sementara Aska menolak ketika kutawarkan. Ia bahkan tak menoleh ke pedagang cilok itu sama sekali. Aneh, seolah dia trauma pada cilok dan penjual cilok. Namun mungkin itu hanya karena dia tidak terbiasa makan jajanan pinggir jalan. Padahal rasa cilok ini enak sekali kalau saja dia mau mencobanya. By the way Aska, kenapa kamu mau menemani saya ke CFD? Sepertinya kamu tidak suka suasana di sini, ujarku seusai makan. Karena saya teman yang baik, jawab Aska tersenyum lalu meminum air mineralnya. Seharusnya aku merasa kesal karena Aska memang terlihat menyebalkan saat berkata begitu. Namun entah kenapa aku justru tertawa. Seandainya aku dan Aska tidak terikat dalam pernikahan dan kami benar-benar menjadi teman, apakah akan sama rasanya? Apakah akan menyenangkan? Dan apakah itu lebih baik? Kuhela napas pelan, berusaha menghalau pertanyaan-pertanyaan aneh yang hadir di benakku. Akhirnya aku pun memutuskan untuk berjalan lagi membelah kerumunan. Dari sudut mata, kulihat Aska mengikutiku.